Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Teman-teman, pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga pada hari ini ibadah kita benar-benar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Jika sampai saat ini ya Tuhan, Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memelihara kami ya Tuhan. Itu semuanya ya Tuhan bukan karena kekuatan, kehebatan kami ya Tuhan, melainkan hanya karena semata-mata belas kasihan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini ya Tuhan benar-benar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12b sampai dengan ayat yang ke-13. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Teman-teman, saya persilakan kita untuk berdiri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sangat besar. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, gantian indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini, mari kita bersama-sama, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak layak ya Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu. Kami adalah manusia berdosa. Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa dilayakkan ya Tuhan, untuk kami bisa masuk di hadirat-Mu yang kudus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Teman-teman, nats anugerah pada kita hari ini adalah terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman, sebagai lagu respon untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keanggungan. Suatu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan setia dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keanggungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya aja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Halo teman-teman semua, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pelihara sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan sekali lagi. Dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti apa yang harus kami kerjakan, yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar dan meneruskan tema bulan ini, di mana kita akan belajar tentang pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, di minggu ini kita akan belajar satu tema berjudul Living in the Spirit. Hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Istilah ini adalah istilah yang mungkin bagi teman-teman merasa, apa itu? Kenapa aku harus belajar tentang hal ini? Tapi mari teman-teman punya hati untuk belajar dan dengarkan uraian ini. Catatlah setiap apa yang saya akan sampaikan supaya ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan teman-teman. Sebelumnya mari kita membaca dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Efesus 5 ayat 15, sampai ayat yang ke-20 ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 20 saya akan bacakan bagi teman-teman. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Living in the Spirit, hidup di dalam Roh Kudus atau hidup oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Teman-teman, mungkin teman-teman saat membayangkan kata-kata hidup oleh roh, hidup dipenuhi roh, hidup di dalam Roh Kudus. Mungkin teman-teman membayangkan ini seperti film-film horor di mana ada orang dirasuki roh jahat. Film Conjuring misalnya, wah ya, ada orang dirasuki terus kemudian suaranya jadi aneh, suaranya jadi keras, perempuan suaranya laki-laki, laki-laki suaranya perempuan. Terus kemudian tiba-tiba bisa marah-marah dan macem-macem. Makanya kalau orang marah-marah kan biasa dibilang, wah kamu kerasukan setan ya. Nah, apakah itu yang dimaksud hidup oleh roh? Hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah itu maksudnya? Bedanya hanyalah kalau di film-film itu roh jahat, ini adalah Roh Kudus. Apakah seperti itu? Nah, tentu tidak. Teman-teman, di ayat-ayat yang tadi kita baca sebenarnya menjelaskan tentang hidup oleh roh itu seperti apa. Yang pertama yang menarik adalah kita perhatikan di sini Rasul Paulus menyebutkan penyebutan ya di ayat yang ke-18 yang saya mau tekankan pertama-tama adalah janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Menarik adalah hendaklah kamu penuh dengan roh itu dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Teman-teman pasti pernah nonton atau dengar cerita tentang jurus Dewa Mabuk, Drunken Master ya. Dimana jurusnya itu makin jago kalau lagi mabuk minum ini ya. Teman-teman, orang mabuk itu dikuasai oleh apa? Kemabukannya, oleh anggur yang diminumnya, alkohol yang diminumnya, minuman keras yang diminumnya. Sehingga kalau orang mabuk itu bisa nggak menguasai dirinya. Waktu jalan meleng, waktu mikir 1 tambah 1 berapa? 5, 2 tambah 2 berapa? 10. Salah semua jawabannya. Ya, dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh kemabukannya. Dan kemabukan ini adalah simbol dari hal-hal duniawi, hawa nafsu, dosa. Nah, beda dengan sifat seperti itu, hiduplah penuh dengan roh, itu dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Maksudnya apa? Artinya hidup oleh roh
itu adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Hidup yang dikuasai, dipimpin, dan mau taat kepada Roh Kudus. Yang sudah kita pelajari siapa dia, pribadi Allah Tritunggal. Yang ketiga, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Kalau orang mabuk oleh anggur, ya, dia dikuasai oleh kemabukannya. Dia dipimpin oleh kemabukannya. Dia taat oleh kemabukannya. Paham ya? Waktu dia mabuk, dia pengen pukul orang, dipukul orangnya. Kalau dia nggak bisa mikir yang benar. Waktu mabuk, dia nggak bisa mikir, dia jalan banyak mobil, dia lewatin begitu aja. Itu orang mabuk. Dikuasai oleh kemabukannya. Nah, orang Kristen dikuasai oleh apa? Oleh Allah Roh Kudus. Oleh pribadi yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Nah, mungkin bagi teman-teman bertanya, Kak Imawan, apa tandanya kita ini hidup oleh Roh? Hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dikuasai Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, itu tandanya apa? Apakah saat orang hidup dipenuhi Roh itu misalnya punya masalah, besoknya ujian, besoknya kuis, besoknya tugas gitu ya, atau ujian deh, ulangan di sekolah. Terus kemudian di kertas ulangan dia berdoa, "Oh Allah Roh Kudus, tolong aku untuk jawab soal-soal ini. Besok aku dapat nilai 10, 100, sempurna. Amin." Apakah seperti itu teman-teman? Kalau itu yang teman-teman pahami, saya jamin teman-teman besoknya dapat nilai merah. Ya, tidak seperti itu tentunya. Firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan kepada kita apa-apa saja yang merupakan tanda seseorang yang hidupnya oleh Roh, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, yaitu orang yang hidupnya dipenuhi Roh, hidup oleh Roh, itu adalah hidup yang bijaksana. Bijaksana. Dituliskan begini ya, perhatiin ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu artinya adalah orang bijaksana, orang berhikmat. Orang arif atau orang bijaksana itu tidak berarti orang itu pintar. Maksudnya gini, orang arif atau orang bijaksana itu kalau ujian matematika 100 terus. Kalau ujian kesenian 100 terus. Wah, kalau bahasa Inggrisnya canggih. Tidak seperti itu. Ini bukan masalah kepandaian atau kepintaran. Ini masalah kebijaksanaan hati ya, dan keputusan-keputusan kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang ditandai dengan dua hal ini. Yang pertama, dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya terjemahannya seperti ini. Kamu harus pintar mengatur kehidupanmu. Ayat 18, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mengatur waktunya, mengelola waktunya, menggunakan waktu dengan baik. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, semuanya itu dilakukan dengan kesadaran. Dia tahu apa yang Tuhan rindu. Karena dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bijaksana itu lawannya orang bodoh. Orang bijaksana lawannya apa? Orang bodoh. Orang bodoh tidak ngerti kehendak Tuhan. Orang bodoh itu menggunakan waktunya secara bodoh, seenaknya, sia-sia, suka menunda, sakarepe dhewe, nggak tahu apa maksud dan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau hidup dipenuhi Roh, tandanya yang harus kita upayakan bersama adalah simple banget, sederhana sekali. Ayo kita bijaksana, berhikmat, menggunakan waktu yang ada. Kita tahu apa yang Tuhan rindu di setiap waktu itu. Gampang jawabnya. Apakah Tuhan mau kita malas-malesan setiap waktu? Apakah Tuhan rindu kita menunda belajar untuk main handphone, main game terus? Apakah Tuhan rindu untuk kita nyontek kalau kerjakan tugas? Apakah Tuhan rindu kita memakai waktu untuk marah-marah, betein orang,
Tidak. Tuhan rindu untuk kita menggunakan waktu secara bijaksana, secara berhikmat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu kita jalani sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Setiap waktu-waktu yang ada. Teman-teman, Kak Imawan pernah dapat kalimat yang sangat menarik sekali. Teman-teman, kalau teman-teman janjian dengan orang, misalnya nih Kak Imawan janjian ketemu orang di TP ya jam 12. Sebenarnya apa sih yang dijanjikan? Apa sih yang sebenarnya kita serahkan waktu kita janjian dengan orang itu? Waktu, bukan? Waktu. Ya. Setiap waktu, dan waktu itu tidak pernah terulangi. Ya, kalau uang bisa kita cari, ya, kesehatan bisa kita usahakan. Waktu kita nggak bisa mengulanginya, teman-teman. Ya, artinya begini, kalau teman-teman janjian sama seseorang, sebenarnya saat kita janjian itu adalah kita janjian dengan nyawanya. Apa maksudnya? Nah, setiap nyawa itu kan berkurang ya. Kita ini makin tua. Mungkin teman-teman masih muda ya, masih remaja. Kak Imawan udah 31 nih. Makin tua, waktunya makin sedikit. Ya. Artinya kalau janjian, itu berarti mengurangi waktu hidup seseorang. Ini agak berat, tapi teman-teman coba pikir. Waktu kamu janjian sama temanmu, itu mengurangi waktu temanmu untuk kerjakan yang lain. Betul nggak? Waktu kamu janjian ya dengan guru-guru prarem, ya, tapi kamu nggak datang, kamu sedang mengurangi waktu mereka. Betul nggak? Betul ya? Bayang apa yang terjadi kalau misalnya nih, kamu janjian dengan seseorang, tapi orang itu nggak menepati janjinya. Datang telat 1 jam. Apalagi kalau membatalkan janjiannya dengan alasan yang nggak masuk akal, nggak penting. Bete nggak? Bete, saudara. Kecewa, teman-teman. Pasti kesel banget. Kenapa? Karena waktu itu begitu berharga. Saat kita janjian dengan seseorang, waktu kita ini berkurang. Dan nyawa kita itu berkurang. Betul nggak? Makin tua kita. Artinya, teman-teman, kita harus menghargai waktu sedemikian rupa. Baik waktu orang lain, waktu kehidupan kita juga. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Dan nggak akan pernah bisa diulangi, teman-teman. Ya. Kalau kita salah menggunakan waktu, maka masa depan kita yang dipertaruhkan. Sekali lagi, kalau kita salah menggunakan waktu, maka masa depan kita yang dipertaruhkan. Nggak ada ujian kesempatan kedua soal menggunakan waktu. Waktu itu tidak bisa diulang. Oleh karena itu, bijaksanalah, hiduplah yang bijaksana di dalam menggunakan waktu. Taulah apa yang Tuhan rindu. Saya punya foto atau gambar seorang bernama Nobita, tokoh komik ini. Dan saya tertarik sekali karena di panel komik ini menceritakan, ya, dia berkata dengan wajahnya yang segar dan bahagia, hidup itu santai saja. Waktu saya lihat gambar panel ini, teman-teman, saya langsung retweet, saya repost di Instagram saya. Kenapa? Kayaknya hidup santai itu enak ya. Tidur-tiduran, rebahan, nggak ada tugas, nggak ada tuntutan, enak pol. Tapi boleh nggak ya hidup santai-santai terus? Tentu saja nggak bisa. Ya, santai itu boleh sekali-sekali. Waktu kamu liburan, waktunya istirahat ya perlu santai. Semua orang perlu santai. Tapi kalau santai terus-terusan, wah, itu namanya pemalas. Hidup yang bijak adalah hidup yang sadar. Setiap waktu kita itu makin hari makin berkurang. Oleh karena itu kita harus pakai dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman, waktu kamu belajar di sekolah, pergunakan dengan baik. Waktu kamu ibadah, pergunakan dengan baik. Waktu kamu ikut persekutuan, pergunakan dengan baik. Waktu kamu baca Alkitab,
pergunakan dengan baik. Waktu kamu ikut les, pergunakan dengan baik. Waktu ada waktu senggang, pergunakan dengan baik. Carilah apa yang Tuhan rindu di setiap waktu yang kamu pakai. Ingat, waktu kita terbatas. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang memanfaatkan dengan baik waktu yang terbatas itu. Roh Kudus akan disenangkan saat kita bijaksana. Kak Imawan, caranya gimana supaya bisa bijaksana? Ingat, kita punya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu setiap hari membimbing bersama-sama kita. Setiap teman-teman mau melakukan aktivitas, teman-teman boleh berdoa. Roh Kudus, tolong aku untuk waktu-waktu ini aku mau belajar, tolong Tuhan. Roh Kudus, aku kesusahan ngerjakan PR ini, tolong Tuhan. Roh Kudus, hari ini aku harus ujian, tolong Tuhan. Oh Roh Kudus, aku habis ini gini. Setiap saat, setiap waktu engkau boleh pakai, ya. Dimulai dengan doa untuk minta tuntunan Roh Kudus supaya engkau menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Yang kedua, hidup oleh Roh ditandai dengan hidup yang memuji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke 19, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa. Hidup yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu artinya kan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan itu kan artinya menyatakan Tuhan itu siapa. Tuhan itu baik, engkau ajaib, engkau perkasa, engkau mulia, engkau mengasihiku. Tapi gimana caranya kita memuji Tuhan? Apakah memuji Tuhan itu pas waktu di gereja nyanyi? Pas waktu ibadah nyanyi, pas persekutuan nyanyi. Hidup yang memuji Tuhan, salah satunya adalah di ayat 20 ini, ucaplah syukur senantiasa. Hidup yang memuji Tuhan adalah hidup yang selalu mengucap syukur. Hidup yang memuji Tuhan adalah hidup yang mengucap syukur. Saya mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman banyak bersungut-sungut atau banyak bersyukur? Banyak bersungut-sungut atau banyak bersyukur? Mana yang lebih gampang bagi teman-teman? Kok kayaknya banyak bersungut-sungut ya? Ayo. Kita harus lebih banyak bersyukur. Senantiasa bersyukur. Setiap waktu bersyukur. Hidup yang memuji Tuhan itu bukan hidup yang tiap hari nyanyi. Oh Allahku. Enggak gitu. Bukan sekedar itu. Bisa saja itu, tapi lebih dari itu. Hidup yang memuji Tuhan adalah hidup yang selalu mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur untuk sekolahku. Tuhan, aku bersyukur untuk pelayananku. Aku bersyukur untuk keluargaku. Semuanya kita bersyukur. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Dan saat kita bersyukur, itulah saat kita menyenangkan Roh Kudus. Saat kita bersyukur, kita tidak mendukakan Roh Kudus. Saat kita bersyukur, maka Roh Kudus akan tersenyum melihat kehidupan kita. Wah, ini hidup anak-anak Allah. Hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Saat teman-teman susah bersyukur, kemudian teman bisa bersyukur, ya, itu adalah tandanya teman-teman taat pada Roh Kudus. Saya ulangi ya. Saat susah bersyukur, tapi teman-teman bisa bersyukur, itu adalah tanda teman-teman taat pada sang memberi. Taat pada sang pemberi ucapan syukur. Siapa sang pemberi ucapan syukur? Allah sendiri. Tuhan sendiri. Hidup yang memuji Tuhan adalah hidup yang bersyukur. Orang yang tidak dipimpin Roh adalah orang yang bersungut-sungut terus. Ngamuk, mengeluh, selalu ada keluhan dalam hidupnya. Tidak pernah bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang dipenuhi Roh. Orang yang dipenuhi Roh seharusnya dia bersyukur. Orang yang dipimpin oleh Roh, yang taat oleh Roh, seharusnya dipenuhi ucapan syukur. Teman-teman, saya ajak teman-teman mengambil nafas. Setiap
Setiap kita selalu mengambil nafas keimanan. Apa maksudnya? Coba teman-teman mengambil nafas dengan pelan-pelan. Saat ini juga ya, tolong patuhi video ini. Nah, ya. Ambil nafas bersama Kak Imawan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Sepanjang hari berapa kali teman-teman menghirup nafas? Mengambil oksigen. Ada penelitian yang berkata sekitar 28.800 kali. Hampir 30.000 kali sepanjang hari. Kalau teman-teman oksigen itu bayar, satu hembusan nafas itu berapa? Saya nggak tahu harga oksigen kalau di rumah sakit berapa. Misalnya nih 100.000. Itu sudah berapa tuh kali 100.000 kali 30.000? Wih, mahal. Kalau teman-teman harus hidup dengan oksigen, tentu kan pasti bayar. Karena kita butuh hidup. Tapi kita sudah diberi itu oleh Tuhan. Nah, teman-teman, ini berkat yang paling besar yang Tuhan berikan. Setelah keselamatan yang Ia berikan, yaitu Ia memberi kita hidup, nafas kehidupan. Pertanyaan, apakah teman-teman bersyukur dengan setiap nafas? Setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap tugas-tugas, setiap berkat, setiap anggota keluarga, setiap uang jajan yang kamu terima, setiap tugas yang selesai di sekolah. Apakah engkau bersyukur? Hidup yang dipimpin Roh adalah hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, bukan hidup yang penuh dengan keluhan. Oleh karena itu teman-teman, pertanyaan saya pada hari ini adalah, apakah kamu mau dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus? Apakah kamu mau hidup taat pada Roh Kudus sehingga engkau menyenangkan Dia, tidak mendukakan Dia, tapi engkau menyenangkan Dia? Gimana caranya menyenangkan Roh Kudus, Kak Imawan? Bijaksana dalam menggunakan waktu, ucap syukur setiap saat. Hidup yang dipimpin hidup oleh Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ditandai dengan hidup yang bijaksana menggunakan waktu dan pujian kepada Tuhan melalui ucapan syukur. Kalau itu belum ada, ayo diadakan, karena saat itu ada, itu adalah tanda kita mau taat kepada Allah Roh Kudus, Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, kami bersyukur karena pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan, karena keselamatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh memiliki Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami abai, lupa, nggak manut, nggak taat kepada suara Allah Roh Kudus. Mulai hari ini kami mau patuh dan taat, hidup oleh pimpinan Roh Kudus, ditandai dengan hikmat kami dalam mengatur waktu dan dipenuhi ucapan syukur senantiasa. Oh Allah Roh Kudus, Engkau yang sendiri memimpin anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berikan mereka hati yang dipenuhi kerinduan kepada Engkau, dipenuhi hati untuk menyenangkan Engkau, bukan mendukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyiapkan persembahan kita, dan sebagai firman untuk persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk memberikan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan
Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah nama Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Biar persembahan ini ya Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, itu bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Itu bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, demikian ibadah kita pra remaja hari ini. Terus setia, ikuti ibadah setiap minggu, ikuti persekutuan, kontak dengan guru-guru teman-teman, supaya teman-teman bisa terus bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, pertolongan daripada Allah Anak, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian. Amin. Doksologi. Segala puji hormat syukur
Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.